Ketika dunia menyoroti krisis kemanusiaan di jalur Gaza, kini Israel justru diguncang konflik internal yang tak kalah panas. Seorang menteri penting di pemerintahan Benjamin Netanyahu melontarkan kritik tajam yang bisa mengancam stabilitas politik Israel sendiri. Siapa dia dan kenapa keputusan bantuan kemanusiaan ke Gaza bisa membuatnya meledak? Simak selengkapnya dalam video ini. Bezalel Smotrich adalah Menteri Keuangan Israel, tapi jangan bayangkan dia sekadar pengatur anggaran biasa. Smotrich adalah politisi sayap kanan garis keras, seorang nasionalis religius yang sering jadi kontroversi karena pandangannya terhadap Palestina. Ia mendukung pemukiman Yahudi di wilayah pendudukan, menolak solusi dua negara, dan punya sejarah komentar ekstrim soal warga Palestina. Kini, dia menjadi sorotan karena satu hal, menentang keputusan PM Netanyahu yang mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza. Pada awal Juli 2025, Kabinet Israel melakukan voting untuk membuka jalur bantuan tambahan ke wilayah Gaza bagian utara. Tujuannya jelas, merespon krisis kemanusiaan yang makin parah dengan ratusan ribu warga Gaza berada di ambang kelaparan. Namun, Smotrich menyebut keputusan itu sebagai kesalahan besar dan langsung menyalahkan Netanyahu secara terbuka. Dalam pernyataan di media sosial, ia menuduh bahwa bantuan tersebut justru memperkuat Hamas, memberi dukungan logistik kepada musuh Israel saat perang masih berkecamuk. Lebih tajam lagi, ia bahkan menuding Netanyahu gagal mengendalikan militer Israel sesuai arahan pemerintah. Pertanyaannya, kenapa keputusan soal bantuan bisa memicu kemarahan sedahsyat ini? Jawabannya adalah politik dan persepsi kekuasaan. Smotrich dan kelompok sayap kanan menganggap setiap bentuk bantuan ke Gaza bisa disalahgunakan Hamas, kelompok yang mereka anggap sebagai teroris. Sebaliknya, Netanyahu dan sebagian anggota kabinet melihat adanya tekanan internasional dan risiko reputasi global jika Israel terus memperketat blokade. Lebih dari itu, ada tekanan dari Amerika Serikat. Netanyahu dijadwalkan bertemu Presiden Donald Trump di Washington hanya sehari setelah komentar Smotrich viral. Dan apa yang dibicarakan? Proposal gencatan senjata selama 60 hari yang didukung penuh oleh AS. Israel saat ini dipimpin oleh koalisi pemerintahan yang sangat rapuh. Koalisi ini terdiri dari berbagai faksi, termasuk kelompok sayap kanan religius seperti yang diwakili Smotrich. Meski belum mengancam langsung keluar dari koalisi, Smotrich menyebut dirinya sedang mempertimbangkan langkah selanjutnya. Apa artinya? Dalam politik Israel, pernyataan seperti itu bisa berarti ancaman diam-diam untuk menjatuhkan pemerintahan. Kalau Smotrich benar-benar keluar, koalisi bisa runtuh. Pemilu baru bisa digelar, dan di tengah perang, ini bisa jadi mimpi buruk bagi Netanyahu. Di sisi lain, penderitaan warga Gaza terus memburuk. Menurut data PBB, hampir setengah juta warga Gaza kini terancam kelaparan. Rumah sakit hancur, air bersih langka, dan anak-anak jadi korban paling rentan. Israel sebelumnya sempat menghentikan semua jalur bantuan ke Gaza bagian utara, namun pada Mei lalu, sebagian blokade dicabut. Tetapi bahkan setelah pelonggaran itu, tuduhan bahwa Hamas mencuri atau menjual bantuan tetap dilemparkan oleh pihak Israel. Hamas sendiri membantah keras tuduhan itu. Pertarungan ini bukan hanya soal strategi militer atau kebijakan bantuan, ini adalah perang politik di dalam negeri Israel sendiri. Netanyahu sedang menyeimbangkan tekanan dari sekutu internasional, kebutuhan kemanusiaan, dan desakan kelompok ultranasionalis dalam pemerintahannya. Sementara itu, Smotrich tampak bersiap memainkan kartu politiknya, mungkin untuk menggoyang Netanyahu atau bahkan mempersiapkan dirinya sebagai pemimpin masa depan Israel.
Pertanyaan besarnya sekarang adalah, apakah Israel akan terus membuka akses bantuan untuk Gaza, atau tekanan dari dalam pemerintahannya sendiri akan membuat keputusan itu dibatalkan? Dan lebih jauh lagi, apakah krisis di jalur Gaza bisa menghancurkan stabilitas politik Israel dari dalam?